Tapi kan kalau di lagu 9 bulan ya, sebenarnya 9 bulan. Namun karena di medis jadinya 40 minggu. Iya, 40 minggu ya. Kenapa ya yang aduh kayak gini-gini. Kan kita sebenarnya udah tahu nih jawabannya, tapi kita ingin ada suami yang kayak nggak apa-apa sayang, ini tuh aman kok, kamu hebat, kamu kuat gitu. Aku tuh di rumah ya udah kayak selingkuhan bapaknya jatuhnya kan. Jadi semuanya cari papanya. Ngerti nggak sih? Aku tuh kayak di rumah tangga itu aku adalah selingkuhan ya. Ini ibu rumah tangganya adalah tiga anak perempuan ini. Gitu. Mereka tuh kalau ngomong ekspresif banget, bahkan kalau untuk cerita itu bener-bener sampai melotot mama. Tahu juga mama gitu, ame gitu. Ibu hamil harus jauh dari kucing. Tidak setuju. Pada punya kucing? Enggak aku dulu punya kucing anak pertama. Aku tidur sama kucing. Bahkan fun fact, waktu aku hamil anak pertama itu aku ketahuannya gara-gara, jadi kan aku piara kucing nih. Aku piara kucing dan aku tuh super deket banget sama kucing aku. Dia bobonya bareng aku. Nah pas aku baru jadi pengantin baru tuh mamaku ribet banget. Aku suruh cek tokso. Cek tokso. Udah aku kayak boleh nggak sih orang honeymoon dulu gitu kan. Belum juga gimana baru gitu, ribet sekali, banget. 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali gitu ya kan. Akhirnya ya udahlah setelah kayak sebulan aku nikah, aku turutin lah dia cek tokso. Pas aku ke dokternya gini, ini kayak hamil deh bu. Hah gitu, padahal mau cek tokso kak. Cek toksonya ke objin? Ke objin dong, cek toksonya. Cek tokso bukan cek darah ya? Enggak, aku cek ke objin akhirnya di USG gitu. Terus aku malah disuruh tes pack karena aku masih nggak kelihatan banget. Aku tes pack di rumah sakit itu, padahal niatnya mau cek tokso. Terus ternyata garis 2 dan garis itu masih samar banget, kata dokter ini paling baru 10 hari, 15 hari gitu. Jadi bukannya tokso malah buntiang gitu ya. Jadi tapi emang berarti tajem Beb, baru sebulan udah itu langsung berarti langsung sebulan kan? Karena kayaknya kalau kata orang-orang ya, karena kan aku itu waktu akad itu aku lagi dapet kak hari pertama gitu. Ada momen dimana kain batik aku ditukar karena aku nembus, nggak tahu. Oh gitu? Aku ya akad tuh kan pakai baju putih ya, terus pas kayak make up kan baru pakai kainnya nih. Nembus ya ampun ternyata dapet gitu, kaget banget. Udah tuh ganti kain segala macam. Jadi pas banget tuh sebulan habis nikah, aku cek tokso, bukannya tokso malah hamil gitu. Pas berarti. Jadi ternyata kucing tuh nggak apa-apa. Berarti sebenarnya kalau dihitung kalau orang nggak ngerti, itu kan hitungannya berarti udah sebulan kan hamilnya tuh. Iya, kalau dalam medis, medis hitungannya sebulan. Kalau dalam medis karena kan ini terakhir 10 hari. Menstruasi. Iya, hari terakhir. Berarti jangan-jangan anak itu lebih tua daripada umur pernikahan kan? Aku tuh sempet kayak sampai kayak ayo semuanya yuk berhitung karena kan netizen ya Wak. Dikiranya duluan. Tapi gitu kan. memang kenapa ya di Indonesia setiap ada yang hamil selalu dihitung gitu, padahal ya udah gitu ya. Padahal kan belum tentu. Soalnya kan misalnya gini nih, misalnya kita dinyatakan hamil, misalnya hari ini kita telat terus hamil, hitungannya tuh udah sebulan. Iya. Padahal sebulan dari datang bulan pertama, padahal mungkin datang bulannya sebelum nikah gitu misalnya gitu kan. Aja. Karena hitungan medis juga melahirkan itu di 10 bulan. Iya. Tapi kan kalau di lagu 9 bulan ya, sebenarnya 9 bulan. Namun karena di medis jadinya 40 minggu. Iya, 40 minggu ya. Makanya aku juga ngelahirin anak aku yang pertama 42 minggu bahkan. Anak aku yang pertama 42 minggu. Berapa kilo tuh kalau boleh tahu? 3,8. Oh iya udah gede banget kan, gede. Berarti 10 bulan lebih. Iya, itu juga nggak mau keluar, jadi dipakein induksi kak. Oh dia betah Betah ya. Emaknya yang udah tolong lah gitu. Tolonglah pengertiannya nak, yuk. Itu bentar lagi dibelek itu kan pasti kalau nggak keluar juga. Iya, jadi kalau semakin turun nanti takut habis kan air ketuban. Jadi kata dokter mending di induksi sakitnya gitu. 2 kali lipat. Iya, Masya Allah. DBF itu lebih sakit daripada pumping. Enggak setuju sih. Enggak setuju, dua-duanya sakit Toleransi sakit orang beda-beda sih kak. Kalau ada orang yang bilang pumping itu menurut aku menyenangkan. DBF is fun, ya itu alhamdulillah gitu. Itu adalah selamat ya Beb. Buat kamu selamat. Gitu. Dan bahkan temen aku ada yang pumping, dia bener-bener rapih banget mulai dari jadwal, bagaimana pumpingan yang bagus, cara menyimpan pumping. Kita yang ngelihat, wow seribet itu ya, padahal dia menjalaninya dengan bahagia, ya kan? Aku anak pertama pumping 2 jam cuma dapat 60 mili kak. Anak ketiga pumping 10 menit udah penuh botolnya.
beda, padahal emaknya sama. Beda, Jadi iya, kayak emang dramanya tuh menurut aku berbeda. Tapi yang jelas menyusui itu menurut aku adalah momen-momen paling struggle. Gak heran hadiahnya surga ya. Betul. Emang door prize-nya surga. Tapi gak soalnya, semuanya jadi juga nggak loh. apa-apa. Ada juga ada beberapa temen aku juga menjalani effortless banget kayak Bener. Iya, benar. benar. wah kayaknya indah gitu. Pintar. Jadi beda dan ya itu dia sesusah-susahnya tetap aja diusahain juga sama seorang Yes. ibu, nggak juga kayak kita jadi kayak oke nggak mau lagi gitu juga enggak kan. Betul. Iya. Buktinya ibu-ibu ini kalau disuruh hamil lagi juga masih mau kan? Nah oke, sekian Bestie Challenge-nya. Kalau kalian apakah punya opini lain atau mungkin punya ketakutan-ketakutan apa sih soal yang menyusui, mungkin soal kehamilan gitu, nanti bisa tulis di komen kali aja kita mungkin di next session kita bisa bahas-bahas. Betul. Mempersiapkan bahkan sebelum kalian menikah. Penting banget loh, karena kita dulu mungkin gue sih nggak dapet itu gitu sebelum Betul, menikah. sama. Pun. Aku juga. Jadi bener-bener pas Merasanya kaget tuh kayak baru jeng gitu, kaget gitu bener-bener. Setuju. Hamil menyusui itu bener-bener clueless gitu. Ya, karena menurut orang yang mau menikah yang penting nikah dulu aja. Benar. Mereka nggak kepikiran kalau terkadang masalah yang ada di pacaran itu bisa menjadi besar loh di pernikahan Benar. kalau kita nggak bisa menyelesaikannya. Ngomong-ngomong pernikahan, waktu hamil ngerasa hamilnya sendiri apa berdua? Berdua sih kalau aku. Berdua, dua-duanya maksudnya berbagi gitu lah. Berbagi, benar. Alhamdulillah ya, selamat Iya. ya. Maaf ya tidak bermaksud menyinggung. Iya, enggak, tapi ya nggak masalah juga gue sih kebetulan ya, maksudnya nggak ada Iya, masalah juga, betul. maksudnya kayak mungkin ininya beda-beda, mungkin gue dengan kerjaan, mungkin suami Iya, kerja, iya, jadi iya, ya. benar, Kak. Kalau ya, aku kan memang di rumah kebanyakan ya. apa yang kalian rasain paling berasa banget gitu ada support suami gitu waktu di saat hamil? Ya aku merasa kayak aku lebih dibantu aja di saat aku membutuhkan dan merasa kalau memang kehadiran dia itu benar-benar ngebuat aku menjadi lebih mudah. Kan kadang-kadang kan cewek itu kan kayak aku nih. Aku kan kadang-kadang cuma butuh jawaban yang ada di otak aku kan. Iya. Dan ada aja tuh hari-hari, ih kenapa ya yang aduh kayak gini-gini. Kan kita sebenarnya udah tahu nih jawabannya, tapi kita ingin ada suami yang kayak nggak apa-apa sayang, itu tuh aman kok, kamu Iya, hebat, iya, kamu iya. kuat gitu. Iya. Kebetulan Kayak ke bayi ya? aku tuh memang orang yang memang Butuh diafirmasi butuh gitu ya? diafirmasi seperti itu. Aku memang orangnya pengen disemanja itu gitu. Jadi padahal aku sebenarnya bisa mandiri loh, Iya. bisa tangguh loh. Tapi kenapa ya yang gitu? Pengen manja-manja aja. Betul. Dan kebetulan ibaratnya di ulang tahunin gitu sama suami gitu, maksudnya Iya, ditanggepin, iya, ada juga kan kayak betul. Ribet Betul, gitu ribet, kan, iya. diulang tahunin gitu. Itu sih. Kalau Mira apa yang berasa banget gitu, atau mungkin kalau Kalau tengah aku- malam dibantuin atau lagi muntah dipegangin Aku kantong justru kresek sebenarnya gitu? kesian sama dia sih, karena selama aku hamil itu mental dia sangat diuji menghadapi istrinya gitu kan, yang mood swing setiap hari, terus kayak semua bawaannya salah gitu. Cuma alhamdulillah dia bisa sabar. Menurut aku sabarnya aja tuh udah sangat amat, Masya Allah ya. Masya Allah ya, Dibutuhkan itu ya. udah kita hitung sebagai ikut andil dalam kehamilan ini gitu. Karena aku tuh pas hamil, apalagi anak pertama itu aku parah banget moodnya Kak. Separah apa tuh kalau boleh tahu? Oh, Ditinggal ada ke toilet momen- nangis? Ada momen kayak jadi kan dia kalau main futsal itu malam gitu. Dia main futsal tuh malam. Terus aku tuh nitip air kelapa karena aku kayak setiap pagi harus minum air kelapa gitu. Terus kayak di kulkas udah habis, aku bilang kayak, yang nanti pulangnya beliin air kelapa hijau ya buat aku. Oke gitu. Pas dia pulang dia nggak bawa Kak. Dia santai ngomongnya gini, yang maaf aku tadi lupa, besok pagi deh aku beliin. Toh aku juga minum besok pagi. Kak aku nangis Kak, kayak digebukin. Kayak dunia ini nggak adil buat aku, kenapa dia nggak bisa inget cuman gara-gara air kelapa. Aku segukan, nangis. Kenapa sih lo segitunya banget gitu Nah, kan? kayak aku tuh ngerasa aku nggak dianggap, aku udah nggak jadi prioritas. Dia lagi wah dangdut Iya gila lagi, deh, pokoknya bener. udah nanang Ismail di kamar tuh. Pokoknya udah nangisnya udah Udah heboh heboh banget. Iya, Baik, udah kayak ah. benar-benar Air disakitin. kelapa Kak, terus suami aku cuman yang kayak ini gue Bingung. mesti apa nih gitu Bingung. kan. Kayak ya udah aku beliin aja besok, tapi karena dia maksudnya dia bisa mengerti aku di momen kayak gitu, dia nggak yang kayak apa sih lebay banget, enggak Ya, gitu, dia nggak malah yang nggak kayak, diberantemin gitu nggak ya. diberantemin. Nah, menurut aku itu udah cukup banget sih, dia bisa sabar terus kayak ya udah gitu, ya udah iya besok aku beliin gitu, tetap dengan tenang gitu menghadapi aku, nggak menganggap emosi aku tuh lebay. Ya. Ya, itu aku udah sangat merasa dihargai sih gitu. Karena memang itu adalah poin ya mungkin buat cowok-cowok yang istrinya lagi hamil atau lagi nyusuin, kita tuh kayak ngobrol tuh bukan sama manusia tapi sama hormon ya. Iya benar. Ya maksudnya kan dalam keadaan normal tuh nggak segitunya juga, itu Iya. biasanya itu karena pengaruh. Jadi kadang-kadang juga aku juga bingung, kalau mungkin banyak juga suami-suami nggak ngerti, duh kenapa ya istri gue ya jadi kebawa emosi, kebawa apa, padahal yang dihadapin itu tuh hormon gitu, Bener, bukan bener.
orang sesungguhnya iya. gitu. Ya Ini manusia kita- sih sesungguhnya, cuman maksudnya dipengaruhi oleh hormon-hormon yang Iya. mungkin dia juga Sebenarnya nggak ngerti pas dan saat kita udah selesai kan kita bilang Kayak di sebenarnya ruqyah gue ya. nggak harus kayak gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa itu keluar secara kayak di ruqyah tiba-tiba. kan begitu Kayak di keluar ruqyah, iya bener. Kayak kalau nginget sekarang tuh kayak jijik banget lo Mira. Kok bisa gitu. ya? Kok bisa gitu kayak gitu. bener. Tapi waktu itu kayak bener-bener nangisnya kan nonstop gitu ya. Iya, Aku itu juga yang bener. kedua lebih nangis. Yang pertama juga sih. Ya semuanya lah. Iya. Oke. Tadi kan peran suami waktu hamil. Kalau dalam parenting kalian bagi-baginya gimana? Membesarkan anak. Tergantung ini aja Kak, kesesuaian yang dibutuhkan saat itu aja. Kalau misalnya kayak aku misalnya anak-anak di rumah mandi, disiapin baju segala macam gitu, udah aku beresin. Nanti bapaknya yang anterin sekolah gitu. Oh, bagi-bagi. Nah, bagi-bagi tugas. Kalau misalnya ada momen yang aku lagi agak mentalnya kurang stabil gitu. Nah, biasanya kayak MS gitu ya. "Nah, kamu deh urus deh gitu. Jadi mereka akan selalu siap karena namanya laki-laki itu kan kadang-kadang suka mereka melakukan apa yang seperti kita gitu. Kadang-kadang suka ada salahnya aja gitu kan Kak. Betul. Misalnya kita pengen mendidik anak kita dengan cara kita. Kita ngasih tahu kayak gini ya. Terus ketika dilakukan oleh suami kita belum tentu itu menurut kita salah. nggak boleh. Itu porsi aku gitu. Jadi memang benar-benar dia juga selalu support, selalu kayak mengedepankan aku dulu. Kalau memang aku butuh backingan dia akan maju gitu. Kalau Mira peraturan di rumah biasanya yang bikin siapa? Mira atau suami? Oh enggak, kita pokoknya kalau aku dari awal selalu bilang sama suami aku kalau kita harus satu suara. Apapun yang terjadi, mau kita berantem, debatnya di belakang. Pokoknya depan anak kita harus satu suara. Jadi kalau aku lagi menentang anak itu, kamu harus satu suara sama aku, itu penting banget menurut aku. Tapi kalau misalnya kayak dibagi tugas yang benar-benar kayak kamu ini, aku itu, Iya, itu nggak ada sih. Siapapun yang bisa aja. Pokoknya tapi ya gitu, bener kata Uwi, kayak ya udah dia nganter sekolah gitu, emang porsinya dia bisa nganter sekolah, nggak mungkin kan dia aku suruh ngepangin anak aku gitu, kan apalagi cewek semua, ada yang minta kepang kelabang gitu 7 rupa gitu kan, nggak mungkin bapaknya, pasti ibunya gitu kan. Ada sih yang bisa, tapi biasanya pakai Ada. pakai apa sih waktu itu pernah nonton dia pakai vakum cleaner book gitu. Ada sih yang bisa memang berarti itu ini aja. Ya, action extra aja. aja. Iya, berarti kreatifnya di situ bapaknya gitu, job desk-nya. Suami aku tuh lebih yang kayak percaya nggak percaya, suami aku tuh lebih ngerti loh beli pempes sama susu anak daripada aku nggak ngerti. Oh gitu? Iya. Bahkan iya, karena sama. mereka yang beli, karena dia yang belanja. Harga Dia aja aku nggak suka milih. nggak tahu Aku Kak. nggak tahu. Mereka Yang yang beli. milih gitu. Dia Iya. lebih update Kak, bahkan ada momen dimana kayak anak aku nih yang terakhir ini dia lecet gitu, terus aku yang kayak ke dokter minta krim apa segala macam, kata suami kok enggak, kayaknya popoknya harus diganti. Merek apa yang ada yang ini yang lebih soft apa? Oh gitu? Dia ngerti Kak. Oh ya. Keren juga, keren. Gitu, jadi ya mungkin karena dia udah terbiasa hal itu, jadi ya udah dia kayak gitu. Suami sama anak cewek-cewek protektif nggak? Atau mungkin kalau satu lebih protektif, kedua kayak oh ya ternyata ya udah gitu. Atau gimana? Nanti kira-kira kali Pasti, anak-anaknya mau diapain nih? Protektif banget kan Anak pastinya anak cewek, tapi bapaknya memang cara mengasuh anaknya itu dengan gentle gitu loh, gentle parenting. Jadi memang namanya anak perempuan ya tidak bisa kayak dikerasin gitu kan, dan dia butuh sosok bapak untuk melihat laki-laki di luar sana gitu. Jadi yang aku lihat suami aku itu berusaha untuk menjadikan dirinya itu jadi role model untuk anaknya nanti. Nanti gitu. nih kalau cari suami kayak papa gitu. Iya, pasti siapa yang nggak seneng ya digituin Iya, bener, gitu. Tapi kayaknya emang anak cewek tuh lebih luluh aja sama bapaknya. Iya, benar. Maksudnya aku tuh menghadapi, ini setelah aku punya anak 3 cewek, aku tuh di rumah ya udah kayak selingkuhan bapaknya jatuhnya kan. Oh, jadi semuanya cari papanya. Ngerti nggak sih? Iya. Aku tuh kayak di rumah tangga itu aku adalah selingkuhan ya. Ini ibu rumah tangganya adalah tiga anak perempuan ini. Gitu. Dan nggak tahu kenapa emang kalau anak-anak aku tuh kalau misalnya aku lagi ngajarin mereka, aku tegas gitu misalnya kayak, Alana nggak boleh gitu. Mereka kayak udah gitu aja gitu. Tapi tuh bapaknya tuh benar-benar nggak pernah marahin mereka kan. Jadi kalau misalnya kadang aku suka yang kayak, yang kamu dong soalnya aku nggak didengar ini. Makanya kan udah nyerepet nih, udah sampai urat keluar semua, tetap anaknya tuh kayak nggak mau dengerin. Bapaknya cuman gini doang. Alana, udah anaknya bisa nangis Kak. Papa kenapa sama aku Terus gitu? bapaknya ngeliat anaknya kayak gitu nggak coba doang, sayang buyar. Karena Jadi dia sayang bener, banget. jadi kayaknya emang si bapak pun sama anak cewek tuh lebih luluh gitu loh. Jadi, Pasti. Jadi lebih lembut. Ya berarti makanya harus cobain anak laki nanti ya. Iya. Ya. Kayak katanya tapi kalau anak cowok tuh katanya lebih romantis sama mamanya, bener gak? Iya.
Yang gede, ya lumayan sih sama aku sih nempel banget yang gede. Tapi sekarang dia udah di umur 8 tahun, udah lumayan, udah mulai mandiri udah mandiri, udah nggak mau mama, udah nggak terlalu gitu. Yang kecil lebih ya sweet juga gitu. Cuman aku kan juga nggak bisa ngebanding karena nggak punya anak perempuan kan. Kadang juga aku ngerasa anak perempuan aku juga sweet gitu, tapi kan. memang di momen-momen tertentu kan. Iya, tapi mungkin kalau sama ke papanya mungkin lebih sweet lah. Soalnya kalau anak aku sama aku tuh nggak sweet. Jadi dia gitu? bener-bener, aku tuh adalah temennya aja gitu. Kayak aku kadang suka melihat Uwi gitu kan. Uwi tuh jujur dia romantis banget sama anaknya. Anaknya tuh bisa yang kayak mengeluarkan emosi kayak nangis bareng mamanya. Nangisnya bukan nangis sedih ya, nangis menghayati lagu, nangis berdua mamanya gitu. Peluk mama nangis, aku nangis. Iya bener, gitu, mama anak aku. kenapa gitu. Anak aku tuh nggak sama sekali gitu. Anak aku gitu? lebih yang kayak ngirim surat ke aku kak. Oh gitu, protes? Mama I love you gitu. Ngirim surat. Kalau ketemu kayak, gue Alana seneng cium loh. dong. Gitu. Oh gitu, yang Tapi gede. kalau sama bapaknya tuh kayak, bapak mau pergi cium dulu, peluk dulu gitu. Kalau Yang sama paling gede? bapaknya, iya kayaknya semuanya deh. Semua Mungkin semua yang udah kalau- yang kecil nanti coba lebih Bahkan yang bayi pas bapaknya jemput waktu pernah kita pergi jalan-jalan bareng, bapaknya jemput pas hari pulang. Itu anaknya itu nggak lepas pandangan sedikit pun dari bapaknya. Ngelihat Korean Idol kan. Iya, itu bener-bener gini. Emaknya nggak dilihat, sini digendong nggak mau, maunya sama bapaknya. Emang Ya, tapi nggak apa-apa bapaknya dong, sweet menggini banget. ya. Aku nggak apa-apa sih, maksudnya kayak seenggaknya Dia jadi happy ya. anak aku tuh punya patokannya itu untuk Iya, lelaki betul. masa depannya dia punya standar sendiri gitu. Standarnya ya Iya. laki-laki pilihan ibu-ibu berdua ini ya. Oke, kita mau masuk ini nih, bestie happening nih. Kita lihat nih ada apa nih. Is Bis mil la hiro ma niro ayo niro niro im bis 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 mika mika ka al mu Allahumma dulu al Rayanda itu apa lagi belajar doa sama susnya. Kalau kalian biasanya ngajarin anak-anak terutama yang dari bayi gimana? Iya, sama kayak gitu aja. Jadi kalau misalnya walaupun bayi, aku tetap ajak mereka ngobrol. Ngobrol Iya, pakai ngobrol, bahasa iya. orang Ngobrol besar. pakai bahasa kita. Nggak dibayi-bayiin ya, nggak baby talks gitu ya. Tapi ya kadang-kadang suka kayak lucunya dia kayak tuh gitu. Ya ada, tapi kalau untuk ngobrol untuk ngobrol enggak. aku tetap ajak ngobrol sehingga anak aku yang sekarang memang mereka itu malah ekspresif banget Kak. Mereka tuh kalau ngomong ekspresif banget, bahkan kalau untuk cerita itu bener-bener sampai melotot-melotot. Mama tahu nggak mama gitu ame gitu kayak kadang-kadang aku juga kok dia ekspresif terus bapaknya Ngikutin bilang ya ibunya. menurut kamu nggak ekspresif gitu. Oh ya berarti emang sesuai gitu. Ya tapi kan anak tuh apa yang ditularkan dari ibu Iya, sama memang bapaknya, harus maksudnya kita ajak lingkungan ngobrol. sekitarnya Bener. lah gitu. Karena menurut aku pondasi paling penting untuk bonding anak dan orang tua itu komunikasi. Ngobrol. Betul. Bahkan dari sebelum bisa ngomong juga mungkin misalnya dari bayi gitu kan sering diajak ngobrol kan. Yes. Mama tadi ini itu gitu gimana Iya. kalau ngobrol sama bayi biasa coba. Contohnya ini coba banting. Ngobrol biasa sih, aku bener-bener Coba gue bener-bener bayinya Mir, gue bayinya Mir. Cuman aku emang selalu membiasakan kalau ngomong sama anak, aku harus lihat matanya. Karena aku pengen dia nanti kalau ngomong sama orang, dia natap gitu. Jadi matanya. aku biasain, mau aku lagi marah kayak mau itu bayi, kayak mau ngomong biasa, mau anak aku lagi lari-lari, tetap aku pegang dulu, aku lihat matanya gitu. Jadi dia terbiasa untuk kontak- natap mata orang saat gitu. bicara biar fokus juga gitu. Nah itu dia mungkin itu adalah sebuah tips-tips dari ibu-ibu yang ada di sini. Nah kalian ini kan seorang content creator juga. Mau nggak mau gitu ya hidup di dunia kayak gini kan ya pasti menurut aku sih nggak usah jadi content creator. Semua ibu di dunia ini pasti kalau ngelihat anaknya lucu pasti pengen yang namanya mengabadikan Iya, gitu kan. Nggak serta-merta kayak karena kita content creator aja tapi kayaknya rasanya semua orang tua tuh pasti yang di videoin apalagi sih Iya. diri kalau udah punya anak apalagi sih kalau bukan anak-anaknya gitu. Nah menurut kalian gimana nih fenomena mendokumentasikan anak di sosial media apalagi kan sekarang yang namanya mulut-mulut tuh kan ada-ada aja ya. Adalah kritik ini, adalah kritik itu, belum katanya nauzubillah min dzalik ain lah segala macam. Kalian nyikapinnya gimana? Menurut aku semua itu ada porsinya masing-masing dan kesiapan si orang tuanya. Nggak usah maksain kalau misalnya emang kita ukur aja diri kita. Kalau misalnya emang kita tipikal orang yang nggak bisa banget
mendengar komentar orang lain, ya udah nggak usah ditunjukin ke publik gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak peduli gitu, dan kita emang cuman mau fokus niat, kita kan cuman nggak ada mau pamer mau apa, emang kita lagi seneng ngelihatnya aja gitu. Kadang aku merasa itu tuh kayak menularkan kebahagiaan ke orang lain. Banyak banget followers aku yang kadang suka bilang kayak, Kak, ayo dong konten anaknya hari ini, hiburan aku banget gitu kan. Kita nggak tahu ya si anak kita yang cuman lagi ingusan, gitu, itu doang, bisa bikin orang itu bisa happy ya. membuat hari orang lebih baik gitu. Jadi mungkin kita fokus di situnya aja gitu. Kalau masalah Ain, menurut aku selama kita nggak berlebihan, terus kita juga nggak lupa juga untuk melafazkan doain anak kita, insya Allah dilindungi lah sama Allah gitu. Jadi nggak usah takut, karena kalau misalnya sampai berlebihan banget takut sama Ain, nggak usah diupload ke sosmed. Ada tetangga muji anak kita aja itu bisa aja kena Ain. Jadi kalian nggak bisa menghindar dengan fenomena itu gitu. Kita sebagai ibu cuman bisa mendoakan anak kita, memprotek sebisanya, nggak usah berlebihan. Pokoknya semua yang berlebihan itu pasti kan nggak baik gitu. Jadi nggak apa-apa gitu sih kalau aku. Dwi, menambahkan sedikit banyak mungkin? Ya kalau aku sih memang kurang lebih kan pasti sama ya. Tapi siapa sih yang nggak percaya Ain di dunia ini gitu. Nah, tapi aku juga percaya kalau semua lindungan apapun itu semuanya datang dari Allah. Betul. Jadi kepercayaan kita kepada Allah pastinya harus lebih besar. Bukan berarti kita tidak percaya Ain. Nah, porsinya itu ya harus diatur. Dan bahkan banyak loh, yang penting tuh niatnya. Kalau kata suami aku, niatnya apa dulu? Kalau niatnya itu kan tergantung dari hati kita. Mudah-mudahan niat kita itu bisa sampai ke orang-orang dengan niat yang sama. Nah, biasanya kan dengan memulai itu kan niat kita baik, pasti hasilnya yang akan kita dapatkan baik. Dan kadang-kadang banyak loh orang-orang yang merasa hidupnya lagi di bawah atau lagi tidak senang, bad day segala macam. Mereka itu mungkin ada 1-2 orang yang merasa terhibur dengan apa yang kita share di sosial media. Nah, aku pengen aku tetap menjadi estafet kebaikan itu aja sih buat orang-orang lain. Apa yang aku posting semoga niatnya bisa sampai dan kebahagiaannya bisa menular. Amin, gitu aja sih. amin. Ya nggak usah yang di dunia entertainment. Ngelihat orang-orang yang di sini pasti handphonenya, apalagi sih kalau bukan foto anaknya. Kan kalau udah punya anak, memori tadi 64 GB muat, tiba-tiba 2 tera nggak muat gitu. Itunya foto anaknya semua. Iya, terus dia suruh hapusin, aduh nggak bisa, ini yang ileran, yang ini lucu, tapi ileran yang model ini juga lucu gitu. Kan yang ileran bentuk fotonya cuma beda gini dong. Gitu kan? Tapi di save semua. Ada ngeblur dikit, disimpan. Tapi giliran foto kita, selfie kemarin udahlah hapus aja. Hapus aja, iya bener. Muka gue masih sama gitu ya. Siapa besti-besti sini yang setuju ngelihat? Dan pastilah siapa sih yang nggak, seorang ibu tuh ngelihat anaknya tuh udah pasti yang bukan mau sok paling gimana, tapi yang pasti anak kita tuh udah yang paling buat kita sendiri gitu. Jadi ya itu lagi dia makanya balik ke niatnya. Balik juga ke orang yang lihatnya juga, semoga yang nonton itu yang lihat juga bisa merasa jadi seneng juga, jadi ikut happy juga, terhibur juga, dan pastinya banyak ngasih inspirasi juga pastinya teman-teman yang ada di sini. Nah, pokoknya terima kasih banyak nih udah ngobrol-ngobrol di sini buat Dwi, Mira udah datang di Besti Edition ngobrol seputar tadi apa judulnya? God's Greatest Gift. Seru-seruan bareng di sini. Terima kasih banyak udah sharing pengalamannya. Mungkin juga yang di rumah kalau misalnya mau tambahin tips, mungkin saran juga atau mungkin pengalaman juga bisa tulis di kolom komentar. Bye Besti. Bye Besti. Bye Besti. Bagi bisa nggak bagi coba? Bagi jadi tadi juga sebelum ini tuh ngobrol-ngobrol sama teman-teman di atas, katanya dia tuh suka ngaku jadi Caca Tengker. Merasa mirip? Banget Kak. Oh gue TBL gue tahu. Itu lu? Iya ini. Oh gue cuma tahu TBL tapi gue nggak tahu lu. Iya itu. Aku lagi jalan nih, tiba-tiba ada orang. Jadi kaget gitu loh Mbak.